البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat. Yang mana terakhir kita ambil adalah masih seputar macam-macam taghut. Dan sudah kita lalui bahwasanya taghut itu jumlahnya banyak sekali. Namun di sana ada pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin taghut. Yang pertama adalah iblis laknatullahi alaih. Yang kedua adalah seorang hakim atau seorang pemimpin yang berupaya mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang lainnya. Itu hukum-hukum yang diletakkan oleh manusia, undang-undang yang diletakkan oleh manusia. Intinya undang-undang selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga kemarin yaitu orang yang berhukum dengan hukum selain apa yang Allah telah turunkan. Nah, jadi berhukum kepada selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini yang ketiga barakallahu fikum. Kita lihat qala asy-syarih asbahullah, setelah beliau menyebutkan al-muallif di dalam matan tersebut menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarih asbahullah, at-taghutu ay at-taghutu ats-tsalitsu min ru'usit tawaghit. Taghut yang ketiga dari pembesar-pembesar pemimpin-pemimpin taghut, alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallahu ta'ala, yaitu orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah Ta'ala turunkan. Berhukum selain dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu yang ketiga barakallahu fikum. Nah, kita lihat kaman yahkumu bi qawanil jahiliyah wal qawanin ad-duwaliyah. Artinya apa? Seperti orang yang berhukum dengan undang-undang jahiliyah dan undang-undang yang diletakkan oleh negara. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Bal jami'u man hakama bi ghairi ma anzalallah, bahkan seluruh orang yang berhukum kepada selain yang Allah telah turunkan, maksudnya selain Al-Qur'an was sunnah, sawa'un kana bil qawanin, baik itu dengan undang-undang, qawanin itu undang-undang ya, au bi syai'in mukhtara'in, atau dengan sesuatu yang dibikin-bikin, wa huwa laisa minas syara', padahal bukan bagian dari syariat, fa huwa taghutun min akbarit tawaghit, maka dikatakan taghut dan merupakan taghut yang paling besar. Paham maksudnya ini ya? Jadi ini pahami baik-baik agar tidak gagal paham, karena sudah kami mengingatkannya. Nah, ini terkadang ayat yang kita baca tadi itu digunakan oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Baik. Kita lihat barakallahu fikum, wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, mereka adalah orang-orang kafir. Fasammahumullahu kafirin. Allah Ta'ala menamakan mereka adalah orang-orang kafir. Bayangkan, hati-hati ini. Li'anna tahakuma ila syar'illah min ibadatillahi ta'ala. Dikarenakan berhukum kepada syariat Allah merupakan beribadah kepada Allah Ta'ala.
wa min muqtada syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga berhukum kepada syariat Allah merupakan tuntutan, keharusan daripada persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya ya? Termasuk tuntutan keharusan syahadatain adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum. Kita lihat, faman tahakama ila ghairi syar'illah faqad 'abida at-taghut wa anqada lahu wal 'iyad billah. Maka barang siapa yang berhukum kepada selain syariat Allah, sungguh dia telah menyembah taghut dan dia telah tunduk kepadanya wal 'iyad billah. Hati-hati. Sudah kami jelaskan rinciannya ketika seseorang berada di negara yang negaranya itu berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah, maka hendaknya seseorang itu menolak semaksimal mungkin dan menghindar semaksimal mungkin sebagaimana rincian yang sudah kami sebutkan. Bukan kita ridho. Sekarang antum saksikan di negara kita Republik Indonesia ini, hukum yang diletakkan negara hukum apa? Al-Qur'an Sunnah atau bukan? Bukan. Nah, yang seperti itu kita bukan berarti ridho. Bukan berarti kita senang dengan hukum mereka, tidak. Tapi kita kan rakyat sipil istilahnya, enggak punya kekuatan. Paham ya? Enggak punya kekuatan, enggak punya wewenang untuk mengubah hukum mereka. Cuman yang bisa adalah berdakwah, mengingatkan, meluruskan semampunya. Paham ya? Kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, ucapan yang hak di hadapan pemimpin na barakallahu fikum yang zalim. Apa maksudnya ya? Adapun kalau kita memaksa, kudeta, revolusi, pemberontakan, itu bukan hak kita barakallahu fikum. Ahlus sunnah tidak apa? Tidak serampangan seperti orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal yang mereka bermudah-mudahan terpancing, bermudah-mudahan apa? Untuk melakukan demonstrasi atau yang semisalnya, bukan seperti itu. Mafhum insyaallah ya. Jadi hukum yang mereka letakkan kalau itu adalah kemungkaran jangan kita taati semaksimal mungkin. Adapun hukum-hukum yang diletakkan oleh negara yang itu merupakan maslahah kepentingan umum barakallahu fikum, kepentingan manusia, seperti hukum-hukum yang diletakkan untuk jalan raya. Paham ya? Kalau berjalan seperti ini, misalkan marka jalan yang warna putih itu, kalau putus-putus boleh kita menyalip atau mendahului. Kalau marka jalan yang warna putih tengah-tengah itu kalau lurus, enggak putus-putus ya, itu enggak boleh kita menyalip, itu kita taati. Karena posisinya maslahat, kepentingan di balik itu, agar tidak terjadi apa? Kecelakaan. Kemudian rambu-rambu lalu lintas merah, kuning, hijau, nah barakallahu fikum, itu juga kita taati karena di situ ada maslahat kepentingan. Mahum insyaallah ya. Nah barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Adapun hukum-hukum yang mereka letakkan seperti mengharuskan misalkan meletakkan gabal makhluk bernyawa atau semisalnya, itu pun kita menghindar semaksimal mungkin. Kalau mampu menghindar kita hindari. Kalau tidak ada mereka memaksa dan keharusan dari mereka, dosanya bukan kita. Mahum? Seperti KTP, paspor, uang, itu kita enggak bisa mengelak semuanya. Paham ya? Kita hanya bisanya apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Menghindar dari perkara-perkara maksiat tersebut. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Wal Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah risalatun mufidatun fil hukmi bi ghairi ma anzalallah waftatahaha biqaulih. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau mempunyai sebuah risalah yang berfaedah mengenai berhukum kepada selain apa yang Allah telah turunkan. Dan beliau mengawali pembukaannya dengan ucapannya, inna minal kufri al-akbar al-muntasib. Apa itu Fajri? Inna minal kufri al-akbar al-mustabina tanzil al-qanun al-la'in manzilata ma nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundzirin. Ini sama sambungannya ya. Nah barakallahu fikum bilisanin arabiyyin mubin fil hukmi bihi bainal alamin wa raddi ilaihi 'inda tanazu'il mutanazi'in wa munaqidatin wa mu'anadatin liqaulil 'azza wa jalla fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila ila kalamihi rahimahullah. Jadi Al-Imam Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, beliau mempunyai sebuah risalah atau tulisan artikel gitu ya.
mengenai berhukum kepada selain Al-Qur'an was sunnah, berhukum kepada apa yang selain Allah Ta'ala turunkan. Kemudian beliau mengawali dengan ucapan beliau, sesungguhnya merupakan kekufuran, kufur akbar adalah orang-orang yang mereka mendudukkan mustabin apa artinya? Sesungguhnya merupakan kekufuran yang besar dan jelas itu ya. Nah, merupakan kekufuran yang besar dan juga jelas adalah mendudukkan undang-undang yang dilaknat, maksudnya undang-undang manusia, seperti kedudukannya apa yang telah diturunkan oleh Ruhul Amin, itu Al-Qur'an, ala qalbi Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna minal mundzirin, untuk jadikan peringatan kepada manusia, untuk manusia, bilisanin arabiyyin mubin, dengan ya, lisan berbahasa Arab, fil hukmi bihi bainal alamin, untuk apa? Atau berhukum, nah barakallahu fikum, dengannya antara yang dilakukan oleh apa? Nah manusia atau alam semesta ini, wa raddi ilaihi 'inda tanazu'il mutanazi'in, dan juga mengembalikan seluruh perkara yang diperselisihkan orang-orang yang berselisih. Ini masih sambungannya semuanya. Intinya adalah apa? Merupakan bentuk kufur akbar yang sangat nyata, mendudukkan undang-undang selain Al-Qur'an Sunnah seperti kedudukan Al-Qur'an, itu intinya. Paham ya? Seperti kedudukan Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa selanjutnya itu? Munaqidatan wa mu'anidatan, itu ya. Atau masih sebelumnya? Mana? Dalam keadaan berseberangan, bertentangan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang seperti itu lebih baik dan juga lebih indah kesudahannya. Ila akhirih ila akhir kalamu rahimahullah ta'ala, sampai kepada ucapan beliau rahimahullah, yaitu di dalam risalah tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh mempunyai sebuah risalah artikel yang berjudulkan kurang lebihnya apa? Merupakan kekufuran, kufur akbar yang sangat nyata dan jelas, yaitu mendudukkan undang-undang yang dilaknat, undang-undang manusia, seperti kedudukannya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Ruhul Amin, Jibril alaihissalam. Apa maksudnya ya? Intinya itu. Fa hiya risalatun muhimmatun jiddan. Yang mana risalah tersebut adalah risalah yang sangat penting sekali. Bayyana fiha masaila adidatan. Yang beliau menjelaskan di dalamnya permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Wa fassala fiha bainama huwa kufrun akbar wa bainama huwa kufrun asghar, dan beliau juga merinci di dalamnya perkara yang mana saja yang merupakan kufur akbar dan mana saja yang merupakan apa? Kufur asghar. Fala yastaghni anha al-muslim, maka seorang muslim barakallahu fikum hendaknya barakallahu fikum merasa butuh darinya, tidak merasa cukup dari yang lainnya, khususan talibal ilmi, terkhususkan adalah apa? Para pencari ilmu. Kitab tersebut bagus sekali. Nah, mungkin kalau di sini wallahu alam sudah dicetak atau belum. Nah, cuman kalau di maktabah waktu itu di Damas lengkap sekali. Jadi hatta masalah seperti ini pun ada risalahnya kecil-kecil itu. Tapi kalau di sini mungkin harus mencari dulu ya, karena yang jelas Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh memiliki kitab yang sangat bagus mengenai al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Kalau tidak salah itu enggak terlalu tebal juga artikelnya, cuman bagus sekali dalamnya. Naam. Kita lihat berikutnya. Inilah wa nasallallahu al-karim an yusliha wulata umuril muslimin. Inilah penjelasan yang sudah disebutkan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia agar memperbaiki pemimpin-pemimpin atau pemegang-pemegang urusan kaum muslimin, ya, pemerintah atau pemimpin. Wa an yarzuqahum al-bitanah as-salihah, dan semoga Allah taala berikan rezeki kepada mereka teman duduk yang baik. Wa an yuwaffiqahum lil amal bi kitabihi wa sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala berikan taufik kepada mereka untuk senantiasa beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadirun, dan sesungguhnya
Dialah zat yang mampu terhadap segala sesuatu dan zat yang paling layak untuk apa? Mengabulkan doa tersebut. Mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, berhukum kepada selain Al-Qur'an Sunnah hukumnya adalah haram. Nah, adapun kita semuanya tetap berupaya berhukum kepada Al-Qur'an was Sunnah. Adapun hukum yang diletakkan oleh pemerintah, nah barakallahu fikum, yang mereka berhukum dengan undang-undang dasar yang diletakkan oleh manusia, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar dan tidak berhukum dengannya. Kalau tidak mampu ingkar mungkar dengan tangan, maka dengan apa? Lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan apa? Dengan hati, itu yang sudah paling terakhir sudah. Maksudnya bagaimana? Kita tetap mengingkari gitu loh. Hukum-hukum yang mereka letakkan yang berseberangan dengan syariat, kita tetap menentangnya. Walaupun harus dengan hati kita, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Karena kita bisa dikatakan rakyat sipil, enggak punya kekuatan seperti mereka itu. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, ar-rabi'u yang keempat, taghut yang keempat, alladzi yad'i ilmal ghaib min dunillah. Orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Nah, menyeru mengaku dirinya tahu ilmu ghaib. Wah, kapan kecuriannya? Kecuriannya kemarin malam, Pak, katanya. Wah, kalau gitu coba lihat, ambil panci diisi air, katanya. Airnya kemudian ditaburkan bunga, bunganya bunga melati. Nah, setelah itu tunggu sebentar sekitar kurang lebih 1 menit. Nah, orangnya tadi, kiainya komat kami dulu baca mantra. Paham ya? Enggak tahu baca apa gitu, kemudian semburkan nih panci tersebut, suruh buka, dibuka. Wah, kelihatan. Yang nyuri si fulan, yang dicuri mobilnya Avanza. Ini sekarang mobilnya ini. Benar enggak kata si orang yang ngatur ini? Benar, Pak. Nah, seperti ini barakallahu fikum, terkadang walaupun benar bantuan setan. Paham ya? Tapi yang namanya setan, yang namanya tukang sihir itu bisa dikatakan 100 kabar itu yang benar cuma 1. Begitu ya? Oleh karena itu sangat berhati-hati barakallahu fikum. Ini termasuk taghut, orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengetahui perkara ghaib selain Allah Subhanahu wa taala, ini berbahaya sekali. Biasanya dukun seperti ini. Gaya dia gini. Kapan kecuriannya? Malam Jumat, Mbah, katanya. Malam Jumat. Yang ngadu ini katanya malam Jumat, Mbah, itu katanya. Akhirnya mbahnya tadi itu, mbah dukunnya tadi. Nah, diam sejenak gini sambil ngunyah apa? Kelapa muda. Kunyah. Atau membaca apa gitu? Semprotkan nih. Nah, barakallahu fikum, di panci yang sudah ada airnya, semprotkan. Gitu kan, semprotkan itu. Nah, suruh lihat ini, Yang nyuri orangnya ini, gambarnya seperti ini, yang curi ini. Bener enggak kata orang ini? Bener, Mbah, gitu. Paham ya? Padahal itu bantuan setan, barakallahu fikum. Nah, Allahu musta'an. Mencuri apa? Mencuri pendengaran dari langit yang benar cuma 1 kalau dibandingkan dengan 100 yang dia curi. Paham ya? Nah, Allahu musta'an, hati-hati. Nah, itu tentunya kita sangat berhati-hati yang namanya ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Karena ilmu sihir, perdukunan itu seringnya tidaklah terjatuh barakallahu fikum dan bisa menguasai ilmu sihir kecuali sudah masuk dalam kekufuran. Apa maksudnya itu ya? Barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika 2 malaikat yang diturunkan di Babil, itu Harut dan Marut, ketika menguji mereka dengan ilmu sihir, tetap mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya menguji, jangan kalian kufur. Karena kalau belajar ilmu sihir, kufur nanti, terjatuh dalam kekufuran. Berbahaya barakallahu fikum. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada." Dialah zat yang mengetahui perkara ghaib. Tidak ada seorang pun yang ditampakkan ilmu ghaib tersebut dari kalangan hamba-hambanya, tentunya kecuali illa man irtada mir rasulin, kecuali dari kalangan orang yang Allah Ta'ala ridhai dari kalangan para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Sesungguhnya terkadang mengetahui apa yang di depannya dan apa yang di belakangnya. Maksudnya mengetahui ilmu ghaib itu pun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Nah, jadi hukum globalnya enggak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh enggak sekarang kita minta bantuan dengan jin? Jadi kita misalkan belajar gitu minta bantuan dengan jin. Nah, jin itu kan ada jin yang muslim, mukmin, ada yang kafir juga. Nah, kita sekarang minta bantuan dengan jin, boleh enggak? Misalkan antum enggak kuat mengangkat batu, minta bantuan jin misalkan. Boleh enggak Usama? Jangan. Paham ya? Kalau enggak mampu minta bantuan manusia, karena manusia masih banyak. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan minta bantuan dengan jin, karena jin yang muslim sendiri, jin yang mukmin itu mereka enggak berbuat kesyirikan. Yang mereka muwahhid, paham ya? Jin itu kan ada yang muwahhid juga itu loh. Dan enggak mau ganggu manusia. Biasanya jin-jin yang ganggu manusia itu bukan jin yang istiqomah biasanya. Paham ya? Karena jin yang istiqomah, yang jin yang bisa dikatakan bagus dan baik dan saleh itu enggak ganggu manusia. Paham maksudnya ya? Jadi enggak perlu kita minta bantuan jin, enggak perlu. Minta bantuan manusia itu pun syaratnya 3 itu. Mampu, hidup, hadiran itu. Nah, barakallahu fikum. Wa qaulu ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib, dan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah taala zat yang mengetahui apa yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak pula barakallahu fikum sehelai daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah taala mengetahuinya. Bayangkan itu. Kalau kita enggak tahu, kita ya tahu ya daun yang jatuh di hadapan kita. Kalau daun-daun yang lain tahu enggak kira-kira? Enggak tahu. Allah taala mengetahui, bayangkan. Allah taala mengetahui jumlahnya berapa, di mana saja daun yang berguguran tersebut. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula biji-bijian yang ada di kegelapan dalam bumi. Biji jagung, biji kacang. Ketika antum nanam jagung, nanam kacang, sudah ditanam, antum tahu enggak di dalam ngapain? Enggak tahu. Allah Ta'ala tahu, pertumbuhannya itu tahu, dan di dalam tersebut juga tahu ada ataukah tidak, itu loh. Wala ratbin wala yabisin, tidak yang basah tidak pula yang kering, illa fi kitabim mubin, semuanya sudah tercatat di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Mahfuz insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Itulah yang namanya kunci perkara ghaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat disayangkannya orang-orang awam yang jauh dari ilmu, yang mereka terkadang kecurian malah datangnya ke dukun. Atau istilah lain orang pintar gitu katanya. Orang pintar katanya. Nah, barakallahu fikum, padahal kalau kita telusuri sebenarnya enggak pintar dia, cuman bantuannya jin tadi itu. Nah, kalau nanti antum jumpai, buktinya juga ada ustaz itu kalau ditebak sama dukunnya itu benar biasanya, kata dia. Ini ujian. Ujian untuk menguji manusia. Memang terkadang seperti itu. Terkadang yang ditebakkan dukunnya itu benar gitu loh. Nah, ini untuk menguji manusia lebih percaya dengan dukun atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian seperti ini. Maaf insyaallah ya. Seperti kisahnya Ya'juj Ma'juj. Nah, ketika semua dihabisi, yang orang-orang di muka bumi dihabis semua, kemudian menembakkan apa? Nah, anak panahnya dipanahkan ke atas langit kemudian turun darah. Nah, itu bukan berarti bahwasanya sudah membunuh yang di langit, enggak. Ujian untuk menguji. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Menunjukkan bahwasanya terkadang perkara-perkara yang dilakukan oleh tukang sihir atau dukun itu terbukti itu loh, masih terbukti ada gitu loh. Ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti mereka itu jujur, benar itu enggak. Mereka justru tetap di atas kebatilan, hanya saja ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Na'am, barakallahu fikum. Pernah suatu ketika kejadian, jadi ada orang yang dia minta bantuan jin atau setan di dalam kotak gitu besar. Waktu itu, nah barakallahu fikum, kejadian di pinggir pasar itu ya. Katanya ada orang yang masuk, kemudian sama dia bisa diubah menjadi singa atau macan gitu katanya. Nah, enggak tahu membaca apa dia, kumat-kumat. Kemudian setelah itu ternyata di dalam itu suaranya singa dan harimau gitu. Nah, barakallahu fiik. Tapi enggak tahu apa kebenaran atau enggak ya, cuma di dalam kotak itu. Kemudian ada juga kejadian yang saat itu juga ada salah seorang matanya ditutup berlapis-lapis apa? Kain. Wah. Kemudian situ dukunnya tadi membacakan apa itu pada orang ini bisa nebak. Si fulan yang belakang itu pakai kaos ini, namanya ini, tulisan kaosannya seperti ini, tahu dia. Tahu seperti itu. Ternyata suatu ketika lagi atraksi seperti itu, ada salah satu orang yang baca ayat kursi di situ. Ternyata enggak tahu kok dukunnya tahu, marah-marah dia. Ini kurang ajar nih, ganggu katanya. Maksudnya ini mencoba apakah di situ nanti benar-benar mereka itu tahu atau dengan bantuan jin. Ternyata dengan bantuan jin. Karena buktinya ada yang baca ayat kursi aja udah ketakutan. Akhirnya orang tadi yang baca ayat kursi diusir. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum, bantuan jin seperti itu kita hindari. Ada juga kalau di masyarakat itu biasanya diisi ulang, tenaga dalam isi ulang katanya. Itu kalau antum mungkin tahu atau enggak, di masyarakat itu banyak. Biasanya orang-orang yang ikut barakallahu fikum silat, tahu silat ya? Pencak silat atau bela diri. Nah, mungkin SH Terate atau tapak suci misalnya, itu sekarang sudah mulai ada namanya tenaga dalam. Tenaga dalam itu namanya tenaga dalam isi ulang. Paham ya?
Antum tinggal milih berapa, harga berapa, diisi sama gurunya tadi. Dengan bacaan Arab yang bolak-balik enggak tahu baca apa. Diisi kemudian apa? Kalau sama-sama belajar itu bisa mental dia. Maksudnya apa? Sama-sama orang yang lemah tauhidnya mental. Antum di situ diginikan gini, mencelat. Paham ya? Terlempar gitu. Paham ya? Ya karena sama-sama lemah imannya tadi. Tapi suatu ketika ada ikhwah kita nyoba. Nah, mencoba datang ke situ, coba kalau aku katanya. Nah, dia kan alhamdulillah muwahhid, ahlus sunnah. Dicoba digini kita enggak bisa, gini-gini sama sekuatnya enggak bisa. Paham ya? Karena memang beda tadi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu dikuatkan tauhidnya. Karena ilmu seperti itu terkadang memang mereka bisa menggunakan untuk orang-orang yang lemah imannya. Paham itu ya? Namallahul musta'an, itu hati-hati. Namanya dikenal dengan apa? Tenaga dalam isi ulang. Apa maksudnya isi ulang? Itu bisa diisi ulang. Tinggal berapa bayarnya diisi ulang sama dia. Allahul musta'an. Piring atau sendok itu begini kan, dari jauh terbang dia. Paham ya? Tapi kalau tahu ada orang muwahhid di sekitar situ, ana yakin enggak bisa. Paham ya? Karena sudah terbukti enggak bisa dia kalau untuk melakukan seperti itu untuk orang muwahhid enggak bisa. Ya karena itu tadi, karena lawannya tadi apa? Lawannya adalah tauhid. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kesimpulannya yang keempat ini adalah orang-orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib itu sangat berbahaya sekali. Baik itu dukun, paranormal ataupun kiai, bahkan misalkan dia mengaku guru besar atau yang semisalnya, itu semuanya tidak diperkenankan. Dan bahkan itu kalau seandainya benar-benar dia mengaku punya ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh di dalam apa? Kekufuran dan digelar dengan tauhid. Hati-hati. Na'am, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, ai ar-rabi'u min ru'usit tawaghit alladhi yad'i ilmal ghaib min dunillah. Yang keempat, nah ini penting nanti ya. Jadi jangan sampai antum terlupakan. Pertama, iblis laknatullah alaih. Yang kedua, seorang pemimpin yang mengubah hukum Allah menjadi hukum selain mengubah hukum Allah menjadi hukum manusia. Nah, yang ketiga adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku punya ilmu ghaib selain Allah taala. Paham ya? Hati-hati seperti itu. Naam. Au yad'i na'am. Yang keempat dari pemimpin pembesar taghut adalah orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu ghaib selain Allah taala. Ay yad'i syai'an min ilmil ghaib, yaitu mengaku-ngaku dirinya punya sesuatu daripada ilmu ghaib, li'anna ilmal ghaib mimma ista'thara Allah bi ilmihi. Karena pada asalnya ilmu ghaib itu termasuk perkara yang Allah Taala sembunyikan. Yang Allah Taala sembunyikan dengan ilmunya, fala ya'lamul ghaib nabiyyun mursal wala malakun muqarrab fadlan an ghairihima. Bahkan apa? Nabi yang diutus saja enggak tahu ilmu ghaib. Tidak pula malaikat yang paling terdekat. Terlebih-lebih lagi selain keduanya kok ngaku-ngaku, berbahaya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kama qala ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib, tidak di langit, tidak di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa qala ta'ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa a'lamul khalqi wa afdaluhum 'alal itlaq. Dan Allah Taala berfirman, terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling tahu dan makhluk yang paling afdal secara mutlak. Qul, katakanlah, la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku katakan kepada kalian bahwasanya aku tidak memiliki atau tidak memiliki pembendaraan Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mengetahui perkara yang ghaib. Nah, maksudnya Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada segenap umatnya bahwasanya aku ini enggak tahu perkara ghaib, gitu loh. Paham ya, seperti itu. Allah musta'an. Wa kadzalika fil ayatil ukhra, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lasta'sartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyir liqaumin yu'minun. Artinya, katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri tidak manfaat, tidak pula yang membahayakan, illa kecuali apa yang Allah taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, perhatikan baik-baik, kalau seandainya aku mengetahui perkara ghaib, lasta'sartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak amalan kebaikan kalau tahu. Dan niscaya aku tidak akan disentuh dengan apa? Perkara yang jelek. In ana, akan tetapi tidaklah aku illa, melainkan nadhirun wa basyirun, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Allah Subhanahu
huwa alimul ghaib wahdahu la syarikalah, kama qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mengetahui perkara ghaib semata, tidak ada sekutu baginya, kama qala ta'ala, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah kalian mengetahui, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui rahasia mereka dan juga perkara yang mereka bisik-bisikkan, perkara yang mereka tampakkan, perkara yang mereka barakallahu fikum sembunyikan rahasia mereka. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan bahwasanya Allah taala adalah zat yang mengetahui semua perkara yang ghaib. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Insyaallah taala yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya bahwasanya taghut sangat banyak sekali. Yang terakhir, yang keempat yang kita baca adalah orang yang mengaku-ngaku punya ilmu ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.